Pemirsa, tanggal 2 Mei 2025 diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan merupakan bagian yang sangat krusial bagi mempersiapkan sumber daya manusia di Indonesia. Termasuk di Kalimantan Timur, kita ketahui bahwa pendidikan masuk dalam program unggulan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud Senoaji, melalui program Gratis Pol. Kalau kita melihat dunia pendidikan di Kalimantan Timur, seperti apa gambaran besarnya dan tantangan apa yang harus dihadapi dan bagaimana kemudian pemerintah seharusnya menyediakan solusi dari berbagai tantangan pendidikan ini. Saat ini saya sudah bersama dengan akademisi dari Universitas Mula Warman, sekaligus juga merupakan pakar pendidikan di Kalimantan Timur, bersama dengan Bapak Dr. Sudarman. Pak Dharma, kalau kita berbicara mengenai sektor pendidikan, khususnya di Hari Pendidikan Nasional, catatan apa yang kemudian Anda miliki, Pak? Ya, sesuai dengan sebuah tema dan juga hal yang diusung oleh Pak Menteri ya diantaranya adalah pendidikan yang bermutu. Nah, di sini pendidikan yang bermutu, kalau kita merujuk dari sebuah program yang dilakukan oleh Bapak Gubernur Kalimantan Timur melalui program Gratis Polnya ini, nampaknya harus segera diimplementasikan dan ditangkap oleh Dinas Pendidikan sebagai OPD yang eksekusi terhadap program-program itu. Beragam permasalahan masih ada di Kalimantan Timur, selain disparitas antara wilayah yang perkotaan dan juga di perbatasan juga masih jadi persoalan. Namun sisi-sisi lain bahwasannya di dalam membangun sebuah pendidikan yang bermutu ini, pemerintah provinsi kan menyediakan dan menjanjikan semuanya gratis. Nah, gratis ini tentu melalui sebuah pengawalan. Gratis kan dari aspek materi, tapi berpikirkah kita terhadap isi yang akan diberikan? Kalau cuma gratis, ini adalah bagian yang memudahkan masyarakat untuk bisa bersekolah. Namun sisi lain yang harus terus diawasi, diperbaiki adalah bagaimana kompetensi-kompetensi guru juga ditingkatkan, sarana-prasarana sekolah juga diberikan. Nah, di dalam proses penyediaan sarana prasarana ini harus berbasis kebutuhan. Saya melihatnya di beberapa wilayah yang di bawah naungan provinsi itu banyak sekali peralatan-peralatan digital modern yang disumbangkan tapi tidak bisa dioperasionalkan oleh lingkungan, oleh masyarakat atau oleh warga sekolah di sana. Kenapa? Ya sarana prasarana lain belum mendukung. Katakanlah ada smartboard yang dimiliki, ternyata hanya dipajang saja. Beberapa kali saya melihat sumbangan-sumbangan yang dilakukan akhirnya cuma dijadikan papan tulis dan dijadikan sebagai layar LCD. Ini kan sayang sekali sebenarnya, pembiayaan yang besar. Ini yang perlu evaluasi seluruh pihak bagaimana meningkatkan selain media, sarana prasarana dan juga kualitas pembelajaran. Kalau aspek dari penghargaan kepada siswa sudah dibangun lewat Gratis Pol, aspek pembangunan kesejahteraan guru sudah dibangun lewat sertifikasi guru dan TPP yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Apakah program-program atau kebijakan tersebut mampu menjadi solusi untuk melakukan akselerasi terhadap persoalan ini? Karena kalau kita berbicara mengenai pendidikan, persoalan pendidikan selalu saja muncul begitu, dan ini bukan persoalan baru. Walaupun memang dikatakan bahwa pendidikan ini merupakan hal yang krusial dan menjadi program unggulan, tapi pada kenyataannya output yang kemudian dihasilkan atau yang dapat kita lihat juga masih cukup membutuhkan upaya yang ekstra begitu, Pak Dharma. Kita melihat di pendidikan kan luas ya, kan ada bedakan antara pendidikan dan pembelajaran. Selama ini yang banyak kita ukur adalah keberhasilan dalam pembelajaran. Misalnya kita ukur berapa nilai seseorang untuk masuk perguruan tinggi, berapa jumlah lulusan kita yang masuk ke perguruan tinggi favorit di Indonesia atau bahkan di luar negeri. Itu aspek pembelajaran. Namun kalau aspek pendidikan adalah bagaimana pendidikan itu mampu menyiapkan hidup dan mengisi kehidupan untuk dia survive dalam kehidupannya. Jadi kehidupan ini akan menjadi titik poin utama yang harus kembali direnungkan. Hal apa yang kira-kira harus kita kerjakan bersama melalui pembelajaran, namun meningkatkan kualitas selain afektif, psikomotorik dan juga kognitif. Ini yang tidak boleh sama rasa sama rata, tapi harus ada sesuatu hal yang diberikan sebagai payung. Kalau saya mengatakan gini, tangan, kaki, bibir adalah alat.
Namun siapa yang menggerakkan adalah hati. Begitu juga dengan pembelajaran. Keilmuan, pengetahuan adalah aspek dampak alat. Namun pikiran seseorang, kemampuan memecahkan masalah seseorang itu yang harus digerakkan. Maka di kurikulum kita itu kan sebenarnya menegaskan sudah lama ada yang namanya olah rasa, ya kan, olah pikir, olahraga, dan kan ini semuanya diharapkan bisa seimbang. Itu versi dari mencoba untuk mengangkat kembali di deep learning yang sekarang lagi dikumandangkan oleh Pak Menteri kita. Ya, Pak Dharma, kalau kita hubungkan juga kembali dengan mengharmonisasi antara program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kita ketahui bahwa di program pendidikan ini sempat masuk juga program makanan bergizi gratis, kemudian di beberapa kabupaten kota juga ada program pakaian sekolah gratis, dan semuanya berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan gratis begitu. Tapi akselerasi kemudian mengharmonisasi program ini berjalan bersamaan begitu, seperti apa Pak Dharma melihat? Ya. Program MBG bagus gitu ya. Harapannya kan semuanya adalah dalam rangka anak-anak kita dari kecukupan gizinya bagus sehingga konsentrasi kesehatannya bagus, ketika dia belajar juga akan menyerap dengan baik. Sarana prasarana yang seragam juga diberikan gratis, itu juga baik. Artinya negara memberikan peran membantu masyarakat untuk kehidupan warganya. Namun lagi-lagi ini kan ada aspek fisik. Namun di dalam konteks pendidikan itu tidak hanya fisik semata, ada nilai-nilai yang harus dibangun. Nah, nilai itu kan selaras atau kongruen dengan perilaku. Jadi nilai yang diyakini dengan perilaku yang dilakukan harus kongruen, harus sebangun. Kalau nggak sebangun, ya sekarang terjadi. Banyak orang bisa menyampaikan sesuatu yang positif, namun perilakunya tidak mencerminkan dari apa yang diucapkan. Nah, ini yang penting dibangun oleh negara, oleh kita semuanya para penggiat pendidikan adalah membangun integritas anak-anak kita. Dan juga kita, karena semuanya harus dimulai dari pribadi masing-masing supaya bisa menjadi teladan. Karena kalau kita cuma bisa berucap tanpa berperilaku, anak-anak kita juga akan menyontoh seperti kita. Pak Dharma, sebelum diakhiri wawancara ini kan selalu identik Hari Pendidikan Nasional selalu diidentikan dengan Tut Huryandayani, Ki Hajar Dewantara. Nah, bagaimana pesan-pesan ini kemudian masih relevan sampai dengan saat ini sebagai bagian dari upaya untuk terus membangun dunia pendidikan kita, Pak? Ya, Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan ya, Tut Huryandayani itu sebagai ketika berada di belakang memberikan dorongan yang kuat. Namun jangan lupa kita adalah ing ngarsa sung tulodo tadi. Bagaimana seseorang di rumah, di sekolah, guru memberikan teladan yang baik. Bukan contoh. Kalau contoh tidak masuk dalam perilaku. Tapi keteladanan adalah sudah terintegritas dalam perilaku sehari-hari. Ing matya mangun karso, ketika kita berada di tengah, kita juga harus memberikan ke bawah bisa, ke atas bisa. Satu hal yang kerap kali dilupakan oleh warga pendidikan adalah sistem among yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara yang disebut dengan asah, asih, asuh. Asah pengetahuannya, asihi kepribadiannya, dan asuh bagaimana cara kita melindungi anak-anak kita. Baik, terima kasih Pak Dharma atas kesempatan yang diberikan untuk wawancara pada kesempatan kali ini. Demikian wawancara singkat kita bersama dengan salah seorang akademisi di Universitas Mula Warman yang juga sangat aktif dalam dunia pendidikan. Beberapa catatan yang tadi sudah disampaikan bahwa pemerintah, masyarakat, dan semua pihak harus bekerja bersama untuk terus membangun dunia pendidikan sebagai bagian dari menyiapkan sumber daya manusia SDM di Indonesia yang unggul.